Halo sahabat YouTube, kali ini saya mau bikin video rekomendasi handphone di harga 2-3 jutaan. Kok bisa begitu? Karena ini menurut saya rekomendasi spek minimal HP Android ya, yang enak dipakai lama. Karena di kondisi pada saat video ini dibuat, ini bulan 7 tahun 2026 ya, itu harga-harga komponen HP itu udah pada naik harganya. Jadi kalau zaman dulu misalkan kita beli untuk dipakai 1 tahun aja, bulan depan kita jual rugi sedikit, kita bisa beli lagi HP, nah tinggal nambah sedikit HP dengan keluaran terbaru, dengan spek biasanya yang mungkin bisa sama atau ada upgrade. Nah, tapi kondisi saat ini itu udah berubah, guys. Berubah itu dalam artiannya gini, kadang HP yang keluaran terbaru belum tentu dengan harga yang sama. Misalkan kalian mau beli HP dengan 2 juta sampai 3 juta dengan harga segitu ya. Pada saat nanti tahun depan atau ada keluaran yang baru, belum tentu HP yang baru itu speknya bisa lebih bagus dengan tahun yang sebelumnya. Nah, berkaca dengan sekarang ini ya, karena harga komponen naik semua gara-gara AI, ya jadi sekarang HP harga 2 jutaan itu ya guys. Kalau kita lihat yang baru-baru keluar, bayangin loh, dia bisa pakai prosesor Helio G81 Ultra, terus Unisoc yang mungkin itu dulu di zaman dulu masih normal ya, di tahun 2025 gitu, itu mungkin harga HP di 1 juta kecil ya, bahkan mungkin 900-an sudah bisa dapat. Nah, kalau di kondisi sekarang guys, harga komponen itu pada mahal. Jadi keluaran yang baru dengan keluaran yang tahun lalu itu beda guys. Jadi keluaran yang baru malah speknya itu turun. Jadi kalau saat ini sebisa mungkin kalau kita beli HP udah bukan kayak dulu lagi, misalkan cuma dipakai untuk 1 tahun, nanti tahun depan keluar baru kita ganti lagi, jadi ganti terus. Nah, kalau sekarang kalau bisa dipakai selama mungkin. Kenapa? Karena kondisi saat ini ya kalian bisa tahu sendirilah seperti apa ekonomi zaman now. Jadi sebisa mungkin kita berhemat dan HP itu dipakai jangka panjang. Jadi saya udah ada rekomendasi spek minimum ya guys. Kalian bisa lihat ini spek minimum yang menurut saya bisa dipakai lama guys, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya udah pernah juga pakai spek yang pas-pasan ya, yang mungkin di bawah spek minimal ini, lebih di bawah lagi ya, itu kurang nyaman guys dipakai. Kalau dengan spek yang minimal saya kasihkan ini, kalian bisa lihat ini di saat video ini dibuat itu baru bisa dapat di harga 2 jutaan. Jadi dari 2 juta, start 2 juta sampai di maksimal 3 juta seperti itu. Kalau mau dapatkan di bawah 2 juta mungkin bisa, tapi dapatnya HP-nya second ya guys. Ini saya bicara yang HP baru yang kita bisa beli dengan budget 2 sampai maksimal 3 juta dengan spek minimal ini. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya guys. Kalau di sebelah kanan ini kan ada tulisan ini, kalau kalian lihat bonus semakin bagus. Nah, jadi kalau ada yang di bonus ini itu lebih bagus lagi guys. Ya sebisa mungkin kita bisa mendapatkan spek komplit lah yang ada di tabel yang kalian bisa lihat ini guys. Ini spek minimum. Ya, kalian lihat ini. Ini menurut saya yang spek ini, dengan spek minimum ini kalau kalian pakai lama, misalkan sekali-sekali buat main game, buat sosmed, buat kerjaan, itu udah nyaman untuk nge-record, ngerekam video, dipakai buat cari duit. Dengan spek minimum yang kalian bisa dapatkan ini udah oke lah. Kita pakai 1 sampai 2-3 tahun mungkin masih bisa. Nah, kalau kalian bisa dapatkan yang di sebelah kanan ini, ada bonus lagi seperti yang kalian lihat paling atas, update OS lebih lama. Semakin dia lebih lama, semakin bisa dipakai lama guys. Gitu loh. Jadi update OS ini juga menurut saya salah satu bonus ya kalau kalian bisa dapat HP. Karena kadang-kadang nih HP-HP pada umumnya biasanya itu update OS itu 2 kali guys. Kalau apalagi kalau budgetnya yang di 1 jutaan itu biasa cuma 1 kali update OS saja. Nah, kalau minimal menurut saya itu 2 tahun atau 2 kali update OS pada saat kita beli HP baru ya. Minimal di tahun 2026 ini dia sudah Android 16 guys. Jadi kalau kalian misalkan beli di Android, misalkan masih Android 14 atau 15 ya terserah kalian sih. Tapi ya kalau bisa update OS-nya itu panjang gitu loh. Jadi karena update OS ini juga untuk menjamin keamanan kita guys, gitu loh, security-nya masih ke-update. Nah, jadi ada beberapa tipe HP ya, terutama yang saya seneng itu sekarang Samsung guys. Zaman dulu saya itu Samsung saya kurang begitu lirik ya, karena secara spesifikasi dibandingkan dengan brand lain, Samsung ini masih kalah speknya ya, hanya menang update OS. Tapi berdasarkan zaman ini berubah guys, malah sekarang itu yang menurut saya sih worth it Samsung ya, karena Samsung itu bisa ada yang 4 tahun update OS, sampai 6 tahun update OS guys. Jadi ya luar biasa banget. Nah, sekarang kita akan kasih ke kalian list-list HP apa aja yang menurut saya worth it untuk dibeli. Ini tabelnya kalian bisa lihat nih. Ini di tabel ini menurut saya udah rekomendasi terbaik lah yang bisa untuk dibeli. Oke guys, saya udah bikinin buat kalian daftar HP apa aja yang menurut saya dengan spek yang minimal tadi ini kita masih bisa dapatkan di harga 2 jutaan sampai maksimal di 3 juta. Nah, kalian bisa lihat ini daftar harga smartphone ya, atau tipe-tipe HP yang bisa kalian beli dengan spek yang menurut saya sih cukup bagus ya untuk kita pakai bisa mungkin beberapa tahun akan datang dengan harga segini. Kalau kalian lihat nanti beberapa bulan kemudian, ya video ini bisa mungkin sudah tidak berlaku lagi guys, karena ya mungkin satu stoknya sudah habis atau harganya sudah naik. Jadi inilah daftar-daftar yang menurut saya sih worth it untuk dibeli. Bayangkan loh guys, biasanya kalau rekomendasi HP itu mungkin banyak dari grup Transsion ya, misalkan Infinix, Tecno, atau Itel dengan spek yang tinggi, tapi untuk di tahun ini guys, malah menurut saya banyakkan HP Samsung. Samsung itu biasanya agak kurang ya direkomendasikan, tapi sekarang ini malah menurut saya Samsung ini yang paling recommended ya kalau kita beli saat ini. Kenapa? Karena dengan spek yang lumayan, dia itu kasih jaminan update OS yang panjang.
Jadi kayak di sini Samsung Galaxy A07 ya, itu update OS-nya sampai 6 kali atau security update-nya sampai 6 tahun. Jadi dia pertama kali keluar di Android 15, sekarang dia udah bisa update di tahun ini sudah di Android 16 dan dia itu 6 kali update OS. Jadi bayangkan guys, jadi kalau dari 15 ditambahin 6 dia sampai Android 21. Jadi menurut saya sih worth it banget ya Samsung ini, dan harganya juga kalau yang RAM 464 itu kita masih bisa dapat di 1 jutaan. Kalau di 4128 atau 6128 ya sudah di atas 2 juta ya. Jadi masih masuk dalam recommended. Nah, kalau kalian memang juga mau yang 5G, kalian bisa lihat di Samsung Galaxy A06 5G ini. Nah, itu menurut saya juga worth it banget ya untuk dibeli, guys. Meskipun kalian lihat di sini ya, ini karena saya bikin table ini pakai AI, jadi harap maklum ya kalau gambar atau spesifikasi yang ada di tulis ini mungkin berbeda dengan yang asli ya. Ini berdasarkan pribadi ya saya. Jadi beberapa hari ini saya meriset terus daftar kira-kira di budget 2 juta sampai 3 jutaan ini yang pas dibeli itu tipe apa aja saya udah riset, dan ini semua yang saya bisa kasih info ke kalian ya guys. Jadi menurut saya sih worth it gitu loh. Nah, sekarang kalau yang 5G bisa beli di A06 5G karena ini salah satu termasuk HP yang dia murah tapi nyaman juga dipakai, dan dia update OS itu 4 kali ya, 4 tahun security update. Jadi dia pertama kali keluar ini di Android 15, sekarang bisa di Android 16. Jadi mentok nanti di Android 19 guys. Jadi menurut saya sih untuk Samsung A06 5G ini termasuk recommended ya. Dan kalau yang di A16 4G ini dia lumayan panjang, update OS-nya itu 6 kali guys. Jadi dari pertama kali dia keluar Android 14 sampai di Android 20. Nah, sekarang kalau untuk Poco M7 ini, kalau Poco M7 ini speknya juga cukup lumayan ya guys. Cuma dia update OS-nya cuma 2 tahun. Tapi menurut saya sih worth it juga untuk dibeli karena speknya masih bagus dan dia juga di harganya masih di 2 jutaan. Sekarang kita bahas lagi ke iQOO Z10 Lite. iQOO Z10 Lite ini saya sebelumnya udah pernah pakai ya, udah punya juga untuk Z10 Lite ini. Menurut saya ini salah satu HP yang cukup recommended ya. Saya agak menyesal sih beli jual waktu itu. Saya jual pun harganya masih murah ya, di 1.900.000 gitu loh. Sekarang kalau mau dibeli, aduh paling murah itu 2,8 juta guys. Naiknya segitu. Aduh, sayang sih. Cuma ya dari berdasarkan pengalaman saya pakai, saya sharing ya, untuk iQOO Z10 Lite ini juga dia kurang lebih 2 tahun update OS guys. Jadi dia dari 15 sampai mentok di nanti Android 17 kalau nggak salah Z10 ini. Cuma yang enaknya itu build quality-nya bagus. Build quality-nya bagus, nyaman juga dipakai, nggak lemot, dan dia juga kalau nggak salah bisa bypass charging waktu saya coba. Cuma ada satu sih yang minus dari iQOO Z10 Lite ini, dari signal Wi-Fi guys. Untuk signal Wi-Fi menurut saya agak lemah ya untuk iQOO Z10 Lite, tapi saya nggak tahu lagi kok ya, apakah itu di unit saya saja atau kebanyakan memang penyakitnya seperti itu. Nah, kalau kalian juga ada pengalaman di iQOO Z10 Lite ya bisa tulis ya komentar. Dan apa lagi ya? Oh, ada satu juga. iQOO Z10 Lite ini dia nggak punya slot micro SD ya. Jadi kalau di harga 2 jutaan kalian cuma bisa dapat di RAM 8, internal 128. Ya, masih dalam kategori minimal ya. Jadi oke sih menurut saya, masih bisa oke untuk kita pakai. Dia juga udah IP69. Oke, sekarang kita skip ke nomor 6 ya, di Xiaomi Redmi 15. Xiaomi Redmi 15 ini saat video ini dibuat dia juga udah naik ya harganya di 2 jutaan. Jadi mepet-mepet sama Xiaomi Redmi Note 15. Cuma kadang-kadang Xiaomi Redmi Note 15 ini yang kita bisa dapatkan itu di RAM 6 128 ya. Jadi ya pinter-pinter kalian lah. Kalau di Redmi 15 ini mungkin ya kita bisa dapat memori internal lebih besar dibandingkan Xiaomi Redmi Note 15. Tapi ya kita nggak tahu ya nanti kalau misalkan di Redmi Note 15 4G itu udah habis stoknya yang 6128, bisa jadi ini yang paling recommended sih. Karena ya masih di range 2 jutaan, menurut saya sih oke juga untuk dibeli. Untuk Redmi 15 sendiri ini dia juga update OS itu cuma maksimal 2 kali ya. Jadi mentok nanti di Android 17 kalau saya baca dari internet untuk maksimal update-nya. Sekarang kita lanjut ke Samsung Galaxy A07 5G. Nah, ini kadang-kadang kalau kita beli di marketplace online mungkin pada saat hari Harbolnas ya, misalkan 77 atau 88. Nah, kalian bisa dapat voucher. Nah, kalau misalkan beruntung bisa dapat voucher bisa di sekitar 2 jutaan ya, guys. Jadi saya masukin aja dulu A07 5G ini karena saya pernah dapat di A07 ini itu pernah lihat ya, itu di 2 jutaan, guys. Karena menurut saya sih worth it juga ya, meskipun sebenarnya sih A06 5G sama A07 itu sama ya, cuma beda di model aja sih. Itu guys, kalau kalian memang rasa A07 5G itu kemahalan, ya beli A06 5G aja. Karena speknya itu plus plus sama, cuma beda di baterai ya. Baterai A07 itu lebih besar, sama update OS-nya lebih lama. Kalau A06 5G itu dia cuma 4 tahun update OS ya, jadi mentok di 19 dari Android 15. Kalau di A07 5G ini dia mentok di Android 21, jadi pertamanya 15, terus nanti update maksimal di Android 21. Oke, sekarang kita lanjut ke 8 ya, Infinix Hot 70. Oke, kalau untuk di Infinix sekarang ada penurunan ya. Kalau dulu dia termasuk King Phoenix, sekarang ya agak turun tahta dia guys, kalah sama Samsung menurut saya guys. Kenapa? Karena HP-HP Infinix zaman sekarang udah pada mahal guys. Tapi menurut saya di sekarang ini ya, di saat semua serba mahal, Infinix Hot 70 ini masih menarik untuk dibeli guys. Kalau memang kalian fanatik sama Infinix ya, ya boleh. Di speknya juga cukup lumayan bagus ya Infinix Hot 70 ini. Dia sayangnya sih maksimal update OS-nya cuma 2 tahun saja guys. Jadi mentok di Android 17. Tapi kalau kalian pinter-pinter, kalian bisa dapat di 2 jutaan kecil ya untuk Infinix Hot 70 ini kalau mau kalian beli, menurut saya termasuk recommended. Oke, sekarang kita lanjut ke
nomor 9 ya guys. Ini Samsung A17 4G. Ini termasuk HP yang keluaran terbaru ya 2026 dari Samsung. Sekarang ini harganya udah mahal guys. Tapi kalau kalian pinter-pinter, kadang-kadang tuh bisa dapat masihan di 2 jutaan guys. Tapi sayangnya itu di RAM-nya itu 4 GB ya. Jadi dipangkas di RAM. Biasanya kan kalau dulu-dulu bisa dapat di 6, nah sekarang ini di 4 ya guys. Jadi ya harap maklum, tapi saya kasih masuk juga ya termasuk daftar recommended karena dia ini 6 kali update OS guys. Jadi dari Android 16 ya kalau nggak salah HP ini maksimal jadi ditambahin 6 bisa di Android 22 loh guys. Jadi wah termasuk oke lah. Terus yang nomor 10, nah ini Redmi Note 15 4G ya. Ini kalau kalian lihat mungkin mohon maaf ya kalau gambarnya salah. Ini salah satu HP yang saya masih punya juga nih. Ya, ini salah satu HP yang saya punya. Menurut saya sih worth it ya. Worth it-nya itu kenapa guys? Karena layarnya ini termasuk layar yang cakep ya, curve gitu dan oke lah, cukup lumayan nyaman lah dipakai HP ini, guys. Cuma ya bukan berarti HP ini nggak ada kekurangannya. Kekurangannya itu menurut dari saya ya, kadang-kadang dia itu kayak apa ya, kayak hang gitu loh guys. Kalau kita pakai, jadi kita pencet itu kayak hang. Nggak tahu ya, apa karena bug dari HyperOS ini atau gimana, saya kurang paham ya. Cuma ya itulah salah satu yang harus kalian tahu. Ini aja saya pakai, ini Helio G100 Ultra ya. Dengan pemakaian saya untuk ini HP kedua guys, bukan HP utama. HP kedua aja masih saya merasakan seperti itu. Bayangkan kalau kalian pakai dari di bawah spek minimum yang saya share kepada kalian ya. Apakah nyaman mau dipakai HP lama? Sedangkan dengan spek kayak gini aja kadang-kadang dia masih bisa hang loh guys. Tapi menurut saya sih masih layak ya untuk dibeli, terutama yang 6128 karena kita masih bisa dapat HP ini mungkin di sekitar 2,8 juta, bahkan kalau misalkan lagi dapat voucher yang cukup bagus mungkin bisa di bawah itu guys ya untuk Redmi Note 15 4G. Oke, sekarang kita lanjut ke HP yang nomor 11 ya. Ini Itel Super 26 Ultra. HP ini juga saya sudah punya guys, saya sudah pernah pakai, tapi saya udah jual. Meskipun saya juga agak rada menyesal ya. Saya jual Itel S26 Ultra ini masih di 1.800.000. Saya pakai kurang lebih sekitar 2 bulan ya. 2 bulanan HP itu, tapi udah ya jual di harga segitu guys. Tapi ya sudah, mau di apa? Tapi dari HP Itel S26 Ultra ini menurut saya kalian masih bisa dapat di 826, itu masih di 2 jutaan guys. Belum di atas 3 jutaan. Itu sangat menarik untuk dibeli Itel Super 26 Ultra ini. Cuma ya ada minus ya. Yang satu minusnya yang saya mungkin kurang nyaman di Itel Super 26 Ultra itu apa? Chargernya masih 18 watt. Jadi kalau kita cas itu masih sekitar dari habis ya. Itu sekitar 2 jaman guys. Cuma itu saja sih kekurangannya. Kalau yang lain-lain pengecasan kan udah kencang-kencang tuh. Udah 25 watt, 33 watt, 44 watt. Nah, ini Itel Super 26 ini menurut saya yang paling lemah dia di charger guys. Karena cuma 18 watt. Tapi ya terbayar sama layarnya itu yang udah curve ya. Layarnya curve, terus dia juga pakai Unisoc T berapa ya? 7300 kalau nggak salah. Itu ya kurang lebih setara lah sama Helio G100, G99, G200 itu setara lah. Itu oke, cukup worth it lah untuk dibeli saat ini ya guys. Cuma ya minusnya di pengecasan tadi itu. Nah, masalah untuk NFC dan lain-lain itu ya kalian bisa tinggal sesuaikan aja. Kebanyakan sih di HP-HP Samsung itu masih belum ada NFC ya. Yang NFC itu mulai ada di kayak di iQOO Z10 Lite, terus di mana lagi? Redmi Note 15 ini 4G, Itel juga ada. Itu sih. Jadi ya kalian tinggal sesuaikan aja. Ini yang menurut saya sih saat video ini dibuat yang paling recommended ya, di 2 jutaan sampai maksimal 3 juta. Kalau misalkan ada yang tidak ada di dalam list ini, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Saya bukan untuk mau berdebat dan lain-lain, enggak. Ini cuma berdasarkan riset dari saya aja guys. Jadi ya semoga lah video ini bermanfaat buat kalian, karena saat video ini dibuat harga-harga udah pada naik terus guys ya. Jadi kalau memang kalian punya duit dan pingin pakai HP yang menurut saya bisa dipakai cukup lama, ya udah gas aja guys ya. Jangan lupa cek keranjang dan link deskripsi ya untuk membeli dengan harga termurah. Saya udah kasih semua di dalam situ. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.